أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الجنة لعباده المتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Allah masih terus memberikan kita nikmat. Hari ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, kesempatan yang terus masih Allah berikan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Datang ke rumah Allah ini melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang merupakan kewajiban kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan segala fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita terus bisa kita gunakan, terus bisa kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sangat begitu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, yang kita menginginkan untuk kita bisa berjumpa dengannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan itu menunjukkan cinta kita kepada beliau, dan semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita sehingga kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap Jumat ada yang sampai ratusan kali Jumat mengikuti salat Jumat, mendengarkan khutbah. Khutbah memberikan nasihat, tidak pernah lupa diingatkan oleh khatib-khatib kita. Wasiat yang disampaikan para jamaah, mari kita terus tingkatkan takwa kita kepada Allah. Diawali oleh khatib di awal muqaddimah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu selalu kita mendengar. Bahwa artinya adalah khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan kita semua, wahai manusia sekalian, mari bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Itu selalu kita mendengar.
Jangan sempat setiap Jumat kita hadir diingatkan khutbah, diingatkan khatib kita, namun tidak bisa memberikan tambahan takwa kita kepada Allah. Namun tidak bisa kita mengevaluasi diri sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu harus diingatkan khatib? Karena memang kita semuanya mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tujuannya agar kita mendapatkan predikat takwa, yang dengan takwa itulah kita harapkan kita bisa nanti pulang ke rahmatullah dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Modalnya takwa jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada pilihan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya ada dua. Kalau ingin surga, maka istilah bahasa tiketnya dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak memiliki tiket takwa itu, maka pilihan kedua adalah kita dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran bahwa kalau kita menginginkan surganya Allah, Allah akan berikan. Tapi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Kita ambil penjelasan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa itu. Bahwa takwa adalah yang pertama al-khawfu bil jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Kita takut tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Maka itu adalah takwa. Sebenarnya mudah. Kita tahu ini haram, tinggalkan. Kita tahu ini adalah perintah Allah, kerjakan. Selesai. Dan tidak ada satupun perintah Allah yang membuat susah hambanya. Dan tidak ada satupun larangan-larangan Allah kecuali larangan itu adalah untuk kemaslahatan hambanya. Baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Apapun itu yang diharamkan Allah, pasti itu adalah merupakan suatu keburukan apabila kita lakukan dan akan merugikan kita, yang akan merusak kita baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu al-khawfu bil jalil. Kita berusaha semaksimal mungkin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Mengamalkan apa-apa yang telah ditetapkan Allah, mengamalkan apa-apa yang telah disyariatkan Allah, apa-apa yang telah diturunkan Allah melalui firman-firman-Nya sebagai pedoman dan petunjuk kita baik di dunia dan akhirat. Kita mengamalkan itu. Dan yang ketiga adalah waridha bil qalil. Ridha kita. Ridha kita tentang ketetapan Allah, baik dan buruknya, senang ataupun susah, banyak ataupun sedikit, kita ridha. Ridha kita dengan ketetapan Allah, itulah model orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita diberikan nikmat yang banyak, kita diberikan nikmat yang kita rasa itu sedikit, kita senang ataupun susah, diberikan kebaikan ataupun keburukan, semuanya ada batasnya. Ada waktu masanya bahwa semua itu akan kita berpisah dengannya. Kebaikan, nikmat yang banyak, semuanya akan kita tinggalkan ketika kita pulang ke rahmatullah. Diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan nikmat yang sedikit, kita merasa kalau itu sedikit, diberikan kesusahan pun, itu akan berakhir ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan, ataupun ujian, cobaan, tantangan, rintangan yang Allah berikan, tetap menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian pengertian takwa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib yang terakhir adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan atau memanajemen diri kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Kita tidak perlu memikirkan kapan kita mati. Kita tidak perlu memikirkan di mana nanti kita mati. Dan kita tidak perlu memikirkan apa nanti asbab kematian kita. Yang perlu kita pikirkan adalah jamaah yang dimuliakan Allah. Apa persiapan kita ketika kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan oleh malaikat Jibril. Pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, dan ini juga merupakan peringatan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat bahwa besok kau akan mati. Kita mau bermaksiat, kita mau taat, kita mau kerjakan solat atau kita tinggalkan solat, kita mau berbuat baik atau menzolimi orang lain, berbuatlah hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau besok mati. Sekarang kita mungkin bisa sesuka hati kita karena kita tidak mengingat akan kematian itu. Tapi ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah, kita tanpa terkecuali semuanya akan mati. Kehebatan yang kita miliki pada saat ini akan kita tinggalkan karena kita akan mati. Maka nikmatilah itu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesusahan, sabar. Semuanya akan kita tinggalkan karena kita akan mati. Maka bersabarlah, semoga Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita. Wahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai apa yang engkau cintai sesuka hatimu. Tapi ingat, betapa cinta sekalipun kita kepada apa yang kita cinta itu, maka besok kita akan berpisah dengannya. Kita akan tinggalkan itu. Lalu kenapa sesuatu yang kita cintai membuat kita semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cinta kita akan pekerjaan kita, tapi kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita akan harta kita, tapi kita lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ingkar dengannya. Sehingga kita mengabaikan panggilannya. Sehingga kita melupakan apa-apa yang harus kita perbuat sebagai hambanya. Jemaah,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui khutbah Jumat yang singkat ini memberikan semangat kita untuk terus memperbaiki diri, terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah sesempurna mungkin. Mudah-mudahan takwa itu kita dapatkan dengan sempurna sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan takwa itu kita bawa nanti ketika kita pulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة